ini pagi-pagi kita akan menelusuri desa Melaran dari satu sisi, Melaran di sebelah selatan ya, Melaran Kidul, terutama agak sedikit ke wilayah bagian timur. Kita akan menemui salah satu warga desa Melaran yang yaitu saudara kita, nanti akan kita lihat untuk tahu lebih banyak, cerita lebih banyak tentang kondisi desa Melaran, terutama dalam hal pertaniannya. Ini lapangan desa Melaran. Ini lapangan desa Melaran. Simak terus ya jalan-jalan. Salam Sirahayu Nuswanto. Ini sumber daya sungainya. Ini kita lihat ini. Luar biasa, tanaman jaban ya, jaban ini jadi tanaman tahunan ya, untuk di bagian kaki bukit ya. Ini dataran, ini kaki bukit. Oke, nanti kita ulas bagaimana wilayah kaki lahan ini untuk mengenai sistem ya, metode pengolahan lahan di lereng kita menuju rumah seorang teman kita menyusuri sini. Tanaman jati ya. Ini masih di kali, masih menggunakan untuk di kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita akan melihat Mas Karsiman pas mau berangkat. Nah, ini saudara kita Mas Karsiman. Nah, orang ternyata Mas Karsiman juga sedang mengembangkan ya, mencoba untuk tetap mengikuti perkembangan dunia pertanian. Tumpang sari sama kacang sama cabai. Oh, tumpang sari dengan cabai ya. Tumpang sari. Pokok porang, kacang, cabai. Ada ketela untuk angkatan pertama, tahun keduanya kedelanya kan udah nggak ada. Oh, ini toh. Nah, ini saudara-saudara kita lihat ini tumpang sari ya, tumpang sari. Ini tanaman porangnya. Wow, bagus ini. Nih, seger. Umur 1 bulanan saudara-saudara. Nih tanaman porangnya. Tanaman porangnya ternyata Mas Karsiman ini melakukan metode ya, sistem tumpang sari. Jadi ini memanfaatkan lahan betul. Berarti di sini memaksimalkan lahan pertanian yang ada. Umur 1 bulan ini kurang lebih. Ini umur 1 bulan untuk tanaman porang. Nah, ini kira-kira istilahnya pengaruhnya ke tanaman porang gimana Mas Karsiman kalau ditumpang sari dengan kacang? Kan kita kan sebelum porang itu untuk proses pembentukan umbi kan kita untuk mengangkat pertumbuhannya tingginya porang itu dengan tanaman ini ya, kacang. Kacang. Memancing dia agar
agar betul merespon ya, istilahnya memacu ya. Iya. Jadi istilahnya di sini ada satu metode ya, strategi pertanian ini salah satu yang baru saya dengar, dan memang ini benar istilahnya memang ada. Jadi setiap model pertanian atau kita pengolahan lahan pertanian itu harus disertai dengan cara bagaimana. Optimalkan lahan, Nah ini media yang ada. mengoptimalkan media lahan yang ada ya, berarti memaksimalkan ya Mas, Iya. memaksimalkan. Jadi kadang-kadang kan sebagian petani porang itu mereka justru dikatakan sekitarnya itu dikosongkan ya mungkin ya. Nah betul, jadi boleh dikatakan kadang-kadang kebanyakan petani porang itu mengkhususkan lahan itu khusus untuk porang. Sedangkan ini Mas Karsiman mencoba suatu buah metode sistem penanaman tumpang sari, yaitu dengan menanam Semua yang kita tanam tumpang sari, sama cabai juga, sama yang ada yang cabai terong. Berarti Untuk tahun pertama. Ya, ini untuk tahun pertama. Nanti kan kita dijualkan untuk tahun. Jadi satu membantu memicu pertumbuhan porang, kedua juga membantu selama menanti hasil pertumbuhan tanaman porang. Berarti di sela-sela itu Mas Karsiman bisa mendapatkan hasil dari tanaman produk yang lain seperti umbi, ketela, yaitu singkong ini, kemudian kacang ya Mas Karsiman. Kelihatannya bagus ya Mas ya, untuk kacang ya, karena super dilihat dari daun-daunnya aja nih. Kalau dulu mungkin daunnya rendeng ya, rendeng itu bisa digunakan untuk pakan ternak. Nah untuk ternak domba atau selain kuda bisa enggak ya? Ya semua mau. Berarti intinya bisa. Mau. Intinya di sini kita bisa mendapatkan dua ya kan, atau beberapa faedah atau beberapa manfaat. Ini umur 1 bulan kayak gini kacangnya. Berarti masih belum, kalau 1 bulan masih belum ada buahnya, masih kecil-kecil itu ya? Belum, barusan kan kembang. Tapi kalau dilihat dari daunnya seger-seger ini, pertumbuhannya bagus ini Mas. Bagus lah. Amin amin. Nah ini harapan kita. Jadi saudara kita Mas Karsiman, salah satu warga desa Melaran, ini sahabat saya yang memang secara pendidikan Mas Karsiman sendiri dulunya merupakan udah tinggi loh. Pendidikannya SPBMA ya, pertanian. Nah ini saudara-saudara lihat tanaman porangnya. Ini 1 bulan ya, umur 1 bulan. Umur 1 bulan ya. Udah rata tuh. Tapi saya lihat kok seger-seger ya Mas. Pas ini kacangnya di atas lutut semua ini pertumbuhannya. Mas Karsiman seger banget ini. Nah, kita lihat. Ini kita di sini metode penanaman tumpang sari ya, dengan menanam tanaman porang, kemudian umbi, kacang, singkong, itu ada pepaya bahkan ya. Ada pepaya enggak banyak. Enggak fokus kan cukuran kok dari kompos. Oh, dari kompos. Tetapi lumayan ya itu ya. Kita manfaatkan, sayang kan. Jadi memanfaatkan lahan ya. Ini yang perlu kita sikapi untuk metode sistem pertanian yang lebih maju mungkin. Oh ini ya. Ini ada porangnya. Kemudian ini porang, Nah ini porang, ini pepaya, kacang. Nah ini kita lihat. Nah ini terlihat subur ya, subur nih. Ini tanaman porangnya. Ini biasanya sampai berapa bulan loh Mas? Apanya? Kalau porang itu bisa. Kita maksimalkan untuk umur kita panen 2 tahun sekali. Panennya, tapi untuk mulai berbuah itu berapa? Ya ini udah ada umbinya kan, masih kecil. Oh ini porang. Yang baru ini tumpang sari sama cabai. Tumpang sari sama cabai sama singkong, sama itu. Ini tumpang sari. Tapi ini yang nggak ada kacangnya untuk sama sapi. Sama cabai ya, yang masih baru ya, tanaman baru tanam. Cabainya baru 3 hari. Nih lahannya kalau dilihat luas lahannya ya,
lumayan cukup ini ya kalau luas lahan itu. Berapa meter Mas ini? Ini berapa sekitar ini kurang lebih sekitar 1000-an. 1000 meter ini ya, 1000 meter untuk lahan Orangnya sekitar 1300-an. pekarangan ini, maksudnya pekarangan halaman. 300 pohon. 1300 pohon porang ya, ini kurang lebih nih. Ini super kan gede Mas ini. Mm-mm. Ini sama-sama yang lahan ini. Mhm. Sudah segini. Ini kita lihat. Ini di dalam kondisi lahan yang tumpang sari ya. Ini Tanamannya. Ini umur 1 bulan ini yang Ini umur 1 bulan tanaman porangnya. Nah, itu juga yang sebelah sini ada laosnya, empon-empon juga yang ada empon-emponnya. Nah, ini pohon apa tuh Mas? itu mah temu Apa? Temu lawak? hitam. Oh, temu hitam. Nih, sebenarnya masih bisa ya pinggir-pinggirannya ya Mas di sini ya. Iya, ini laos semua ini biasa kan ini lumayan laos kan harganya juga lumayan tinggi. Laos ya. Ini rata porangnya semua rata. Tumbuhnya udah merata semua. Udah istilahnya dari tanaman yang ditanam Mas Karsiman dengan model tumpang sari ini Ini udah rata-rata pertumbuhannya merata ya. 1000 meter lebih nih luasan. Ini kalau dilihat dari struktur tanahnya airnya enggak begitu ini ya. Istilahnya ya, cukup. Alah, drainasenya bagus. Drainasenya bagus ini. Tidak ditanam, ini liar. Ini tumbuh tidak ditanam. Jadi liar. Ini banyak sekali tumbuh di wilayah Desa Melaran ini. Ini kebetulan pemiliknya tidak mengolah. Nah, ini nanti pemilik. Kalau ini Mas, ini tanaman. Ini masuk rumput. Jadi kalau dilihat di sini tanaman telanya hanya di pinggir-pinggir sela-sela ya, tidak di tengah. Nah, ini tidak di tengah. Nanti tidak mengganggu Pertumbuhan. Tidak ini cahaya. Jadi kalau untuk pencahayaan itu pun bisa disikapi lagi ya Mas ya. Memang tujuan kita memang ini udah cukup lah kita untuk memperbanyak. Semakin banyak komoditi yang kita tanam kan semakin banyak harapan tanam. Nah, oke. Semakin banyak tanaman yang kita tanam di satu lahan, tentunya Mas Karsiman juga memiliki alasan tersendiri, tentu didasari dengan pengalaman karena beliau merupakan salah satu dulunya ya, pendidikannya beliau sendiri juga sekolah pertanian, jadi minimal memiliki pengalaman di bidang pengolahan lahan pertanian dan tanaman pertanian lainnya. Itu jadi kita harapkan nanti apa yang menjadi kegiatan Mas Karsiman ini ya akan bisa menjadi contoh atau mengilhami warga-warga yang lainnya. Oke, simak terus bincang-bincang kita dengan Mas Karsiman, salah satu warga Desa Melaran yang melakukan metode penanaman tumpang sari, terutama salah satu produk tanamannya yaitu tanaman porang yang saat ini masih begitu menjadi primadona dan banyak menjadi sorotan publik tanah pertanian, terutama ya agribisnis tanaman porang. Nah, ini kita lihat ini di sini tanaman singkongnya, umbi-umbinya ini di sini, dan ini tanaman porangnya sudah sebagian ya. Nah, ini untuk tanaman kacang sendiri juga lumayan ya untuk komoditas kacang ini. Semua rata lah hampir tanaman porang itu, ada yang langsung nongol tumbuh 3-3. Ini model penanamnya tentu sudah standar ya, istilahnya dengan metode penanaman. Udah jaraknya udah dari 70 80 40. Ini Mas Karsiman baru memulai mencoba untuk menggunakan metode yang menurut Mas Karsiman ini satu metode yang mudah-mudahan berhasil nanti
untuk ininya. Karena kalau kacang biasanya berapa bulan, Mas? Kacang 85 hari. 85 hari. Berarti sekitar 1,5 bulan ya. Oh iya, enggak 3 bulan, hampir 3 bulan. Oh iya, Deng, 3 bulan. Maaf, 3 bulan. 3 bulanan, Deng. Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan. 3 bulan berarti kan selama 3 bulan itu nanti bisa kalau kita bilang bisa panen kacang 3 kali nanti sampai porang Oh. tahun. Sampai porang itu berumur 1 tahun ya. Bisa panen kacang 3 kali. 3 atau 4 kali. 3 atau 4 kali itu. Kan. Lihat nanti alam Kondisinya ya, kondisi dan sudah 3 kali mungkin. secara istilahnya. Tahun pertama untuk tahun kedua kacangnya mungkin udah nggak bisa, udah rapat. Oh iya, otomatis porangnya sudah ini ya. Jadi ini untuk memacu pertumbuhan pertama aja ya. Tahun pertama di awal penanaman porang untuk memacu tanaman porang sendiri. Juga memaksimalkan lahan sebelum tanaman porang itu menjadi besar ya. Besar dan otomatis sudah mulai produksi buahnya, umbinya ya. Proses pembuahan umbi, pembesaran umbi ini masih taraf-taraf untuk memacu tumbuhnya aja dulu. Untuk memacu. Jadi memang ada sedikit tambahan ini untuk apa namanya, untuk mungkin jarang orang yang ketemu tukang sari ya. Ya memang ini memang jarang sekali. Kalau saya lihat saya juga kaget, mana tanaman porangnya gitu. Jadi ternyata menggunakan metode tumpang sari ini patut menjadi salah satu apa namanya, bukan uji coba tapi ini contoh. Nah, karena nanti kalau dilihat secara logika, secara metode, secara sistem itu memang sebelum porang itu tumbuh menjadi besar, tentu ada lahan di sekitar porang yang terlihat kosong. Nah, itu sekaligus sebagai lahan yang bisa dimanfaatkan ya, ditanami tanaman tumpang sari lainnya. Tentu di sini akan ada satu proses pemaju. Jadi dikatakan boleh pemaju ya, pemaju untuk memicu supaya tanaman porang sudah sama ya pertumbuhannya. Kita lihat dari tingginya, daunnya juga sudah sama. Oke. Kalau tidak ada tanda tanaman porang, kacangnya mungkin. Nah, ini baru 1 bulan ya. Jadi kalau iya benar ya, itu tadi mungkin di sini nanti akan kita jelaskan bagaimana proses pemicu satu tanaman supaya dia terpacu ya, untuk apa namanya, mengembangkan diri. Nah, ini ada satu metode, satu apa namanya, sistem ya, saya garis bawahi, nanti akan kita bahas untuk pemaju tanaman. Nah, ini jadi pemaju tanaman dengan menanam. Nah, jadi dengan mendampingi tanaman itu dengan tanaman lain, bagi Mas Karsiman ini merupakan satu metode ya, pemaju untuk tanaman-tanaman tersebut untuk saling berpacu, tumbuh dan berkembang. Itu salah satu poin. Oke, untuk awal pertumbuhan ya, istilahnya untuk pemaju pertumbuhan di awal pertanaman. Nah, sekaligus untuk memaksimalkan juga menurut Mas Karsiman termasuk untuk memacu kompos ya, karena dari komposnya kan rendengnya luburnya. Oh iya, jadi daun-daun kacang yang berguguran itu nanti itu bisa menjadi kompos atau unsur humus ya. Nah, jadi daun-daun kacang itu tentu memiliki protein yang tinggi. Iya, kita lihat tanamannya ya. Ini juga ini iya, pada dasarnya di sini semua saya lihat ini proses apa namanya ya, pertumbuhannya bisa seirama, kompak gitu loh. Nah, ini tidak ada yang istilahnya pendek atau apa ya, ini sama ini. Nah, ini pertumbuhannya kurang, ini semuanya saya lihat nggak ada yang selisih jauh ya, jauh tumbuhnya ini. Oke, ayo kita lanjut Mas Karsiman. Yang dilakukan Mas Karsiman para pemirsa, ini fermentasi komposnya ya.
tiga pupuk Dari pupuk ohe intilodus ya, sama sapi, tretongi sapi, kuda, kuda, terus terus sapi. sapi. Jadi untuk metode fermentasi yang dilakukan Mas Karsiman itu, para pemirsa di sini menggunakan kotoran hewan, satu dari kotoran domba ya, itu, kemudian kotoran kuda dan kotoran sapi. Nah ini metode fermentasinya. Untuk orangnya yang alami, benar-benar pakai yang alami. Iya, pupuk alami ya. Jadi kotoran hewan atau kohe ya. Kita lihat metode fermentasinya. Berarti itu bibit ininya ya, cuma untuk pupuk ya ini ya. Untuk pupuk. Itu untuk awal tanam udah tak pupuk 40 dari kurang lebih Berapa? setengah ton. Setengah ton. Wah, Ya kan 26 iya. 26 sak 28 sak kali kurang lebih 40-an. Wah, itu ya banyak juga. Itu bani babi. Iya. Biar memacu pertumbuhan. Ini udah jadi nih. Udah Siap jadi. pakai. Oke ya. Sudah ure nih dari tanah nih. Ya sudah terurai ya istilahnya fermentasinya. Kita lihat. Jadi nih sudah siap tanam, siap pakai. Siap pakai ya. Berarti memang harus difermentasi dulu sebelum digunakan ya. Iya kan. Unsur gas-gasnya Udah keluar ya. udah keluar. Istilahnya netral. udah netral. Jadi istilahnya kalau dikatakan penguraian itu dari zat-zat kimia yang ada di kotoran itu kalau sudah difermentasi kan sudah terurai. Jadi tanah semua. Nah ini sudah menjadi tanah yang memiliki kandungan unsur hara atau gas-gas beracun yang dikatakan tidak dibutuhkan oleh tanaman itu sudah lepas, sudah hilang. Ini nanti untuk mareng nih, untuk pupuk mareng. Oh, untuk pupuk marengnya. Mareng. Iya. Menjelang kemarau. Menjelang kemarau. Unsur harusnya persiapan untuk pertumbuhan yang akan datang. Iya. Pertumbuhan musim semi yang akan datang. Musim semi yang akan datang. Jadi untuk persiapan musim kemarau. Ya, untuk ini fermentasi. Oke, Mas Karsiman. Begitu kemarau, sebelum kemarau dipupuk nanti kalau musim hujan turun tumbuhnya lebih ini cepat lagi. Maksimal lagi. Memacu pertumbuhan di musim kemarau. Untuk fungsi dari pupuk fermentasi dari kotoran hewan, 3 kotoran hewan tadi ya, itu sebagai catatan. Satu dari kotoran domba, kemudian dari kotoran kuda dan dari kotoran sapi yang dicampur. Oke, kita baru saja mendatangi rumah Mas Karsiman, salah satu warga yang sedang melakukan pengembangan